Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan pada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah tabaraka wa taala, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad di dalam musnad beliau, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan salam kepadaku, kata Nabi SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan ruhku, artinya telah menghidupkan aku, ya, untuk aku menjawab, membalas salam orang tersebut. Jadi Nabi SAW ya hidup pida lagu hidup dano di alam barzakh, ya, yang pokna Jakarta nyampe yang salam timpa ida sampai salam tanono terus membalas da salam ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu hayyun fi qabrih, beliau hidup di dalam kubur, yaruddus salam ala kulli man yusallim alaih, beliau menjawab salam, membalas salam kepada setiap orang yang menyampaikan salam kepada beliau. Wa hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi fi haqiqatiha Allahu a'lamu biha. Adapun hakikat dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, dari hadis yang mulia ini, ya, al-hassu 'alal iksari minas salati wassalami 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk memperbanyak ngalui-lui salam ta timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain itu dikatakan, ya, al-bakhilu man zukirtu 'indah falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah, ya, apabila aku disebut namaku, ya, di hadapannya, lagu yang meles selawat dan salam timpa aku. Nono dengan pelit dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pokna jangan dan sebut nama aran Nabi sallallahu alaihi wasallam no, ya, seyogyanya ta menyampaikan salam timpa ida sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang ke-42
kesempatan malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke 41. Hadis 41 ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arat, semoga Allah meridhoi beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Mutawassid, ya. Mutawassid, ja'ilul burdata tahta ra'sih. Beliau menjadikan galang ngadu burdah. Burdah itu adalah syamlatul mukhattatah, simbut ya, atau sejenis kain yang bergaris. Jadi suatu hari kami datang timpa Nabi SAW, nenek kejadian pin Mekah. Ya podah hijrah masih Nabi SAW. Ida kan berdakwah Nabi SAW pin dua langanda berdakwahkan. Pertama pin Mekah, kedua pin Madinah. Pin Mekah 13 tahun dah berdakwah itu 13 tahun dah berdakwah lagu arah kedi mau dah inurut tidak Nabi SAW. Bahkan ya anak kedi doang nurut tidak lagu bahkan mau siksaan ida Nabi SAW. Ya, sahabat-sahabat Nabi buat siksa kafir Quraisy. Ya, sahabat-sahabat nurut ida Nabi SAW buat siksa ara kendang pin jelu Bilal bin Rabah. Ara endam panasang batu atau besi nganu pin awak manusia. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan yang pokna arak sampai dengan sahabat sampai mati ya. Keluarga Yasir ya, keluarga Yasir ya. Apanya Ammar bin Yasir ya, sampai mati yang siksa nasi dengan kafir Quraisy. Ya, yang pokna Khabbab bin Al-Arat nenek datanglah timpa Nabi SAW, ya Rasulullah. Lah ya namai idapta ibadah tene aja sempit idap rasana. Tembaca Quran gendang ita. Ibnu Mas'ud baca Quran pin dekat Ka'bah gendangna si dengan kafir Quraisy. Tersembahyang nyebuk-nyebuk ya Rasulullah. Naka Khabbab bin Al-Arat. Sedangkan Nabi SAW saat jakanda gagelak lah pin parna pin naungan Ka'bah. Pin bau-baun Ka'bah, bau ida pin baun Ka'bah. Gagela ida begalang si ya burdah, sejenis kain simbut galang dah. Tenang lah betul. Demikiran umat dan kumbe sarana antina tersebar luas Islam nenek. Lagu ya ini tersebar luas Islam nenek. Bahkan dapat penyiksaan. Berdatanglah Khabbab bin Al-Arat ini. Faqulna, maka kami datang kepada Nabi SAW dan berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, ya dagin bantu kita kisi Allah Subhanahu wa taala. Kumbena kempo suenda mantu kita si Allah Subhanahu wa taala. Ngeti lalu penyiksaan ndaita ala tad'u lana, ya pemiliki berdoa timpa Allah ante ta menang, ante ta maulah dalam beribadah, ante ta menangang ita si Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi SAW dalam keadaan tenang dekat Nabi SAW. Ya peula susah dulu. Adapun siksaan ini tak terima dengan sabar dekat Nabi SAW.
Kemudian dia bercerita tentang umat-umat terdahulu sebagai hiburan timpa sahabat-sahabat dan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad kana man qablakum, sungguh orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum muslimin sebelum kalian, dengan Islam sebelum ita nenek, sebelum umat Nabi Muhammad nenek, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Arak dengan Islam sebelum ku datang jadi Nabi, engkali ang ya bumi, apa tanah engkali ang, langan naging talat. Ya, di bawah disiksa engkali ang tanah, entalat itu no. Summa yu'ta bil minsyar, kemudian datangang gergaji sejenis sumil, betul kan? Datangang ya sejenis sumil. Fayudha' ala ra'sihi, kemudian diletakkan sumil gergaji nenek pin belaan bulu nenek, pin tengah belaan bulu nenek. Dengan Nabi bercerita ang umat-umat terdahulu lekan kaum muslimin. Gitu pendaitnya nah dengan layak dekat Nabi sallallahu. Entoloklah gergaji pin belaan bulu nenek. Fayuj'alu nisfaini, kemudian nggorok jadi dua belak otakna. Ini cerita Nabi sallallahu timpa sahabat dan hibur sahabat dalam keadaan susah hendah. Khabbab bin Arad beliau juga mendapat penyiksaan dari kafir Quraisy. Ya makanya Nabi SAW menceritakan tentang kondisi umat-umat terdahulu ini. Wa yumsatu bi amsatil hadid, ara endah dengan kaum muslimin, dengan Islam zaman layak sebelum ku datang. Mungkin umat Nabi Musa, umat Nabi Isa mungkin. Datangang ia sisir besi dekat Nabi sallallahu, disir besi bi amsatil hadid, sisir besi maduna lahmihi wa azmihi, disisirlah badannya itu, awak dan sisir sampai pisah antara empakna bareng tolangna. Gitu penyiksaannya dengan layak endah dekat Nabi sallallahu. Gitu berat siksaan tano sampai arak mati zamanku endah. Lagu dengan layak endah beratan siksaanna. Ia nurut kebenaran nono berat dekat Nabi sallallahu. Nono siksaan dengan layak. Lagu dekat anang gitu ya. Maduna lahmi wa azmi, yang sampai memisahkan antara dagingnya dan tulangnya. Lagu dekat nang getono ma yasudduhu zalika an dini, tidak menyebabkan mereka ya, ma yamna'u, tidak melarang mereka, tidak menolak mereka, tidak menyebabkan mereka bergeser dari keyakinan yang mereka pegang. Tetap ia beriman timpa Allah Subhanahu wa taala. Ya namele nurut kesyirikan. Tetap ia dalam keadaan Islam. Dekat nang getu penyiksaan nano. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritayang umat terdahulu. Wallahi, demi Allah, ya, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan al-amr, dinul Islam, akan menyempurnakan agama Islam ini. Artinya gina datang pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala. Ya, be tenang-tenang lagu. Sabar dulu. Gina datang deket pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu. Sungguh rasul-rasul terdahulu juga telah mendapat kedustaan dari kaumnya, bahkan mendapat penyiksaan dari kaumnya. Ya, fasabaru, akan tapi mereka bersabar, sabar. Alama kudzibu wa uzu, atas ya kedustaan kaumnya dan penyiksaan dari kaumnya itu. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan lekan kami. Gina datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dekat Allah Subhanahu wa taala.
wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat menolak pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila dia telah datang, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan datang pertolongan ini juga tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada yang dapat mengubahnya. Artinya tenang-tenang dulu, sabar, gina datang pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala. Tenang-tenang, memegang kebenaran ya, harus tenang-tenang. Ya, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini hatta yasirar raqibu min San'a, sampai ya, seorang yang mengendarai tunggangannya yang datang dari, yang berjalan dari San'a ila Hadramaut, menuju Hadramaut ya, di Yaman, la yakhafu illallah, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Ini menunjukkan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ya, wazibu ala ghanamih, dan dia tidak menakutkan kambingnya akan dimakan oleh serigala. Lamun awah tersebar luas Islam nene dengan leka mesak-mesak lekan San'a ke Hadramaut nunggang tungganganna, ya naran takutang na kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa lamun awah tersebar Islam no gina aman kondisi dunia ini, karena Islam ini adalah agama yang aman. Ya, dan ini pernah terjadi di zaman siapa namanya itu, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nenek adalah khalifah, ya, khalifah presiden lah istilahnya, yang memimpin dengan sangat adil. Ya, ahlaku manusia no terpenuhi hakna, ya, sampai-sampai datanglah dengan nganti emas, gina nyedekahang emas na, meta belangan na bersedekah, ya nara ya na mau langan na bersedekah, jak dengan bu sugi ini, ya. Datanglah dengan kampung, timpa kota, timpa khalifah beketuan, timpa rakyat di kota ini. Apa katanya? Ai ke jadi pemimpin tanang ka jadi presiden tanang kane na tuang zaman nono. Kumbe na kempo pe beketuan geti. Karena mulaja serigala no macan-macan no kakenna bembek kami no girang yang akan bembek kami mula lagu nang kaja iya na ngaken yawa. Nekang gitu. Kumbe na karena serigala no terpenuhi hakna, masing-masing hewan-hewan no wah terpenuhi hakna, sehingga ya na ulah merampas yang bukan haknya. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, tatkala sudah tersebar luas Islam ini ya nara gina takutang malik manusia. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain itu dengan nina lalu haji ya nara takutang na, karena ya nara ganggu ya wah, karena aman gitu. Apa kata Nabi SAW? Ya, bahwa Islam nene gina sampai pin mbejak langan kenjelo kelem nu itu nu gina sampai Islam. Ya, dan ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW. Padahal ya na baule na mayangang ya sahabat-sahabat Nabi pin zaman nu, karena ini kan siksa nene kan. Masa gina tersebar luas ngeti lalu angkun sakitna ita nggawe Islam nene gitu kan. Yang punya tetuang ita bermuhammadiyah hendak ya tetuang ke depan kan, mudah-mudahan kan gitu. Ya, yang penting kita sabar dan istiqomah ya. Tetap jalanang ya aktivitas telah gitu kan ya. Tak optimis istilahnya. Optimis itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memutarbalikkan hari ya, sebagaimana dia memutarbalikkan keadaan kan gitu. Jadi Nabi SAW di dalam hadis yang lain itu dikatakan
dari Tamim Ad-Dari, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la yablughunna hadzal amru ma yablughul lailu, ya, ma balaghal lailu wan nahar. Jadi agama Islam ini akan sampai di mana sampainya malam dan siang. Mbejak langana sampai jelono, itu no gina sampai agama Islam ini. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Ya nagin Allah tidak akan meninggalkan, ya, satu rumah pun kecuali Allah masukkan ke situ, ya, satu kampung pun kecuali Allah akan masukkan di situ agama Islam ini. Ya. Pin Amerika nengkalui dengan mata Islam, pin Inggris, pin negara-negara barat no bau ya sampai itu Islam dekat minoritas dekat anak kedi, ya, nenek hiburan lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bizulli dzalilin, izzan yu'izzullahu bihil Islam wa dzullan yuzillullahu bihil kufur. Allah akan memasukkan agama Islam itu ke tiap-tiap rumah itu dengan terhormat dan menjadikan orang terhormat, atau dengan terhina dan menjadikan orang terhina. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan meninggikan Islam, ya, membuat agama Islam itu terhormat dan akan melecehkan atau mengkerdilkan kekufuran. Nah, nenek jandinda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat padahal dalam keadaan tersiksa. Ini menunjukkan bahwa optimis ida Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata beliau, walakinnakum tasta'jilun, lagu ya pe terburu-buru. Sabar, betul lah istilahnya. Ya pe terburu-buru, ya pe apa bahasa terburu-buru? Ya pe ijuh lah tentang kemajuan itu. Yang penting kita optimis, merangkat Pak Jokowi no kan optimis. Kenanta kita kalah Pak Jokowi, lagu hebat optimis, ya kan, susul menang ida. Yang pona optimis nomor sai, melihat masa depan itu dengan optimis, dengan cerah, ya, begitu. Parno ana inda zanni abdi bi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu, aku itu berdasarkan persangkaan hambaku. Lamun sangka hambaku bagus, bagus gina mau. Lamun sangka hambaku cenge, becenge gina mau. No, dekat Allah Subhanahu wa taala yang pokta harus optimis. Lagu iya ta ijuh-ijuh dalam hidup. Ina kanggo ta ijuh-ijuh, ya. Apa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam no ngarni ijuh-ijuh no ya na bagus. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Slow apa nano memperhitungkan sebelum melakukan. Perhitungan dulu iya dulu. Sebelum tagawe iya. Atau sebelum ta ngucapang apa pano, rukatang apa pano, ada yang pikiran dulu. Ya ape becat-becat sili. Ya, at-ta'anni minallah, karena itu sifat itu adalah dari Allah. Lekan Allah nono. Ijuh-ijuh no lekan wal ajalatu minasy syaitan. Ijuh-ijuh no lekan setan. Yos, apa jalangan teijuh no ahlap apa langan teijuh no cenge. Karena nono lekan setan. Lebih-lebih pegawaian bagus lamun teijuh-ijuh no ya na bagus. Harus tenang-tenang. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain itu, ya, beliau berkata kepada Ashaj, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah. Sungguhnya engkau ini Ashaj, Allah menyenangi kepadamu dua sifat yang engkau miliki. Ada dua sifat senang Allah Ta'ala timpa EP. Si dua sifat nenek dekat Nabi SAW timpa Ashaj. Apa itu? Al-hilmu wal anat. Hil, santun, sante, wal anat, dan penuh perhitungan. Sante, sabar. Oh, betul. Yang pokoknya enak anggota ijuh-ijuh.
pinah lapu perkaran tan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, ya, dan di dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya, sedang gegelak di atas bantal burdah, kain. Dan kami menemui beliau, ya, pada saat itu kita sedang mendapat penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah madhus sabri 'alal 'adzabi fid din. Terpujinya sifat sabar ketika dia mendapat siksa, memegang kebenaran di dalam agamanya, harus sabar. Kemudian yang berikutnya, tahaqququ ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min intisyaril Islam. Ya, kebenaran akan berita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan tersebar luas agama Islam ini. Gina tersebar luas agama Islam no yang pokta bersyukur timba Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah menjadi bukti tentang kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastidbabil amni wassalam, dan ketika agama Islam telah tersebar luas, maka akan terciptalah, ya, keamanan dan keselamatan, selamat. Min dalailin nubuwati wa alamati sidqiha, dan Nabi SAW memberitakan hal ini sebagai tanda dari kenabian Nabi SAW. Karena ia na baulek na mayangang ia para sahabat layak nono. Jangan napi Mekah nono. Kumbe ginangkuna tersebar luas Islam. Sedangkan kita dalam keadaan tersiksa ngerti. Sempitlah kehidupan. Nah, gitu. Kemudian di antara faedahnya sabru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal 'adzabi biqulubin radiyatin wa anfusin mutmainnatin. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kesabaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka menerima siksaan itu dengan hati yang radin, hati yang redha, dan jiwa yang tenang. Wa syakwahum laysat an tadajjurin wa tabarrumin, wa inna ma li'annahum ra'aw fis salami at-tafarruq lil ibadati wat tawajjuh ila kamalis sa'adah. Ya, jadi sahabat nono mengadu timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun nabau ja apa rano da bantu ita si Allah Subhanahu wa taala. Ante na kumbe ante tenang dalam ibadah. Nono ya na dalam rangka ya na terima takdir para sahabat nono. Ya na dalam keadaan mengeluh, lagu na mengadu. Lamun na bauja da bantu ita si Allah Subhanahu wa taala, ante tenang-tenang dalam ibadah. Ante mau ibadah pin Ka'bah nene dalam keadaan tenang. Nono maksud para sahabat, ya kena nolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala aja. Yang itu. Sebab kalau lamun nolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan mengeluhkan keadaan, ya, itu termasuk mendapat dosa kita. Nah, gitu. Kemudian faedah berikutnya at-ta'assi bis-shalihin, ya, alladzi umtuhinu fi dinihim fasabaru. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang teladan orang-orang soleh, ya, yang mereka diuji, ya, tatkala mereka memegang agama mereka, akan tapi mereka sabar, ya. Walaqad kudzibat rusulum, atau dalam ayat yang lain itu walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamallahu alladziina nasadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, Allah nguji dengan beriman, ante datuang Allah Subhanahu wa taala ai ke jujur dalam iman. Ai kita tetu ya beriman gitu atau dia berdusta dalam keimanan. Lekak-lekak beriman, ya. Yang po udah uji ya si Allah Subhanahu wa taala, ante datuang ya. Mbe dengan tetu dalam imanna atau mbe dengan ya na tetu dalam iman. Harus nguji si Allah Subhanahu wa taala.
Al-'ida'u diddul imani qadimin wa yajibu 'alal mu'minin fi kulli zamanin ay yatahammalul adha wa yasbiru 'alal ittihadi. Ya, penyiksaan itu sudah biasa diterima oleh orang-orang terdahulu setiap zaman. Penindasan, ya, dan harus seorang mukmin itu bersiap dengan penindasan tersebut. Mendapat siksaan, tantangan di dalam dia memegang kebenaran itu sudah biasa. Ya, lekan laek. Lekan zaman Nabi Nuh atau bahkan lekan zaman Nabi Adam no. Wah biasa ngerninna ujian penindasan, kesakitan. Wah biasa. Yang pokna harus tersiap-siap. Nah, gitu maksudnya. Kemudian di antara faedahnya al-Islamu dinul amni wassalam. Agama Islam adalah agama yang aman dan penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Nah, yang pokna lamunna arah agama lagu yakna patuh, ya, berarti bukan Islam itu. Ya. Sebab agama Islam no tenang, aman, damai, istilahnya. Penuh dengan toleransi. Ono ngaranina Islam. Lamun nek penuh dengan toleransi, memaksakan diri dan kekerasan itu bukan Islam. Sebab agama Islam itu penuh dengan toleransi, keamanan dan kesejahteraan. Tenang-tenang. Nah, itu dia agama Islam. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-42 sekarang. Hadis ke petang dasa 2. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma kana yaum Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada saat, ya, hari Hunain. Apa yang dimaksud dengan Hunain? Wadin baina Makkah wa Taif wa ra'a Arafata bainahu wa baina Makkah bid'ata 'asyara milan. Hunain itu adalah sebuah tempat, sebuah lembah di Mekah, antara Mekah dan Taif, di belakang Arafah, antara Mekah, ya, jaraknya antara Mekah adalah sepanjang 10 milan, ya, bid'ata 10 milan, luasnya adalah 10 mil. Hunain. Jadi pernah terjadi perang Hunain. Dan perang Hunain ini setelah Fathu Makkah. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam no 13 tahun berdakwah pin Makkah, lagu rah kedi pengikutda pindah ida timpa Madinah. Berdakwah ida itu no 10 tahun. Sampai lui dengan nerima Islam pin Madinah. Ya. Perang kalah dengan kafir Quraisy bin Mekah no. Yang pun datang dengan pasukan lui Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, terjadilah Fathu Mekah. Fathu Mekah no maksudnya merebut kembali kota Mekah no. Wah buih sedang dah patung-patung ngelilingin Mekah kan lui patung ngelilingin Mekah no. Ya, pada saat no. Pada hari Fathu Mekah itu beliau menghancurkan semua patung itu bersama para sahabat. Lui wah dengan Islam setelah dah hijrah timpa Madinah. Nah, terjadilah perang Hunain ini setelah Fathu Mekah. Berukna Fathu Mekah terjadi ya perang Hunain. Nah, perang Hunain ini ida ngelawan dengan kafir karena suku Hawazin. Suku Hawazin ini suku dengan sugi. Jadi jakarna perang lalu timpa Hunain ngantina ahlapu bembe onta emas ahlapu harta bendana buik ngantina lalu timpa perang Hunain. Kumbe nampo nanti ahlapu harta bendana no
ante ya tula surut kah ya naragin ta mau wah lamun pe enang harta pe nene lawan Rasulullah SAW membuek baitnya keluarga buek nganti nane awana anakna bici-bici na buek nganti na perang nih ya nono maksudna ante ya tersurut kah arak nih nganti tane kandek tak sampai kalah naka gitu ya berperanglah dia berlawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Nabi SAW lui endah ya bahkan ada banyak dengan ibru tama Islam endah apa naka dengan ibru tama Islam nih ya tagin kalah wasi lui tane nih makanya jadi dia menyombongkan jumlahnya pasukan Nabi SAW nah sombong sih jumlah daka karena berukna tamu Islam nih apa katanya wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a pada hari Hunain itu kalian nyombong bangga diri dengan banyak jumlah akhirnya kalian kalah pasukan Nabi tak kalah awal-awal nah kumbena ya demele Allah Ta'ala dengan nyombongang le nah ya ada bantu ya si Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya pasukan kaum muslimin bahkan Nabi SAW no kalah pertama awal nah. Lalu setelah itu Allah turunkan ketenangan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya akhirnya menang pin perang Hunain ini pin perang Hunain no dui mau dah harta rampasan perang beribu-ribu onta beribu-ribu bembe beribu-ribu budak dui wah betul kan nah lamma kana yaum Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah pada hari Hunain itu beliau mendapat harta rampasan perang yang banyak itu beliau mengutamakan orang-orang yang masuk Islam buruk-buruk tama Islam nene bue nono luian ngembeangda harta rampasan perang ya nono luian ngembeangda harta rampasan perang fa'ata al-Aqra bin Habisin ni'ata minal ibil ngembeangda Aqra bin Habis 100 onta Masya Allah 100 onta ngembeangda Aqra bin Habis yang ngaran Aqra bin Habis nene ya karena dia dikasih onta ini karena dia adalah sadati qabilati Tamim beliau adalah pemimpin penghulu kepala desana kabilah Tamim kana syarifan fil jahiliyah wal Islam beliau orang terhormat ya ngembeang daya 100 onta berukna tama Islam kumbenan pok dambeang 100 onta karena lui pengikutna mudah-mudahan si ngembeang ya nenek kepala desa nenek lui nurut ya rakyatna pok dambeangnya 100 onta wa a'ta Uyainah bin Hisnin mithla dzalik Nabi SAW juga memberikan ya Uyainah bin Hisn seperti itu juga yaitu ya 100 ekor onta ya. Ibn Hisn ini ya kana minal muallafati qulubuhum aslama qabla al-fathi wa syahida Hunainan wa Taif. Uyainah bin Hisn ini adalah ya seorang baru masuk Islam. Berukna tama Islam nih. Dengan nih. Yang podam biang ya onta antekna teguh keimanan gitu. Lagu jerak dawa wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam no murtad ya. Sahabat nih wartadda ba'da wafati Rasul. Dia murtad summa raja'a ilal Islam kemudian masuk Islam lagi 2 kali natama Islam ya Uyainah bin Hisn dia baru masuk Islam makanya Nabi SAW memberikan kepada beliau 100 ekor onta wa atanasan min asrafil Arab dan begitu juga ya Nabi SAW memberikan kepada asrafil Arab orang-orang terhormat dari kalangan Arab Badui wa atharahum yauma idzin fil qismah ya begitu juga beliau mengutamakan orang-orang pembesar-pembesar Arab ini ya akhirnya cemburulah
sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya yang cemburu adalah arak dengan mamalah. Lagu yana sahabat mungkin dengan munafik nenek. Ya, dikatakan bahwa dia ini ya, faqala rajulun minal ansar hadhihi qismatun ma urida biha wajhallah wa hadha ar-rajul huwa Dzul Khuwaisirah. Arna adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah nenek adalah otak dengan Khawarij. Lekan pemimpin dengan Khawarij, ya Dzul Khuwaisirah nenek. Ialah rukat timpa Nabi SAW. Apa katanya? Wallahi inna hadza qismatun ma udila fiha, katanya. Proteslah ya timpa Nabi SAW, sopan nenek. Padahal murid Nabi SAW nenek kan, ngitana mujizat Nabi SAW. Jadi apa nakano? Demi Allah nenek, yakna adil nenek Muhammad nenek. Ngembeng dengan 100 onta itaja akdi. Yakna adil. Dan ini adalah kalimat kekufuran. Kanggo nan semate dengan inggeteno. Yampo na Umar bin Khattab no kan gina nyembelih ya Dzul Khuwaisirah nenek. Datangnya timpa Dzul Khuwaisirah no jakana sembayang lagu. Lapor timpa Nabi SAW masih jakana sembayang. Kandek dulu semate ya. Malik ya ketul timpa Dzul Khuwaisirah no masih jakana sembayang. Malik ya ketul ya ni tiwa hilang ya Dzul Khuwaisirah. Ya jadi gina nyemate ya si Umar bin Khattab karena dia mengatakan Muhammad nenek ya na adil membagi harta rampasan perang. Ma urida fiha wajhullah ya na ikhlas. Ya na ikhlas dalam membagi harta rampasan perang. Akhirnya Nabi SAW tersinggung timpa ucapan Dzul Khuwaisirah ini. Tersinggung ida Nabi SAW. Sakit hatinya Nabi kita marah, sililah. Ya na sopan kah? Noa lah istilahnya kan itu. Noa. Ia milih ngaturang. Namun terjadi pemimpin terus arak bawahan wah bagus-bagus lihat ngaturang getono. Bahkan ini adalah petunjuk lekan Allah Subhanahu wa taala. Selun-selun arak milih merotes kah? Gedak Nabi SAW. Dan beliau Nabi SAW itu mendapat gangguan ini, terganggu daparan pikiran deka. Idap dah terganggu Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi SAW no ya ada terganggu dan no si fisik dan jiwa, mental, gitu. Fisik dano sampai berdarah kan idapin perang Uhud no, sampai entong gigi dan Nabi SAW. Malik nenek terganggu pikiran dan Nabi SAW. Sili kita dengan noak ngete. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud dengar dah perkataan ini. Apa katanya? Wallahi demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Maka aku pun datang kepada Nabi SAW. Aku beritakan kepada beliau tentang perkataan Dzul Khuwaisirah ini. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sarfi. Akhirnya Nabi SAW itu marah. Be abang mukanda. Nabi SAW. Summa qala. Kemudian beliau bersabda. Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Ai kigin adil munna nabi doang ya adil barang Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah Subhanahu wa taala ya adil barang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bayi gin adil setelah nunu. Deka Nabi sallallahu sambil sili. Summa qala, kemudian beliau mengingat ya nabi terdahulu, saudara beliau ya sebagai hiburan bagi beliau. Apa kata beliau? Yarhamullahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku yaitu Musa. Nabi Musa. Qad uzi bi aktsara min hadza fasabara. Nabi Musa luian gangguan kaum dah timpa ida lagu sabar ida Nabi Musa. Deka Nabi SAW menghibur lek dah.
Apa kegangguan lekan kaumnya Nabi Musa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Ya, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah melepaskan ya tuduhan mereka itu, wa kana 'indallahi wajiha, dan adalah Allah Subhanahu wa taala ya menghormati Nabi Musa, menempatkan kedudukan Nabi Musa di tempat yang terhormat. Jadi kaumnya Nabi Musa yang dah kurang ajar timpa Nabi Musa. Coba nenek pengikut dah ingajar dah bilang jelo lah kan gitu. Pengikut setia Nabi Musa wah istilah anak kan gitu. Jadi suatu hari pengikut Nabi Musa ini wah murid asli wah gitu kan, murid kesayangan dah Nabi Musa. Apa katanya? Kan biasa dengan layak aja mandi pin koko, dan ini adalah syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa kan itu. Barang-barang mandi pin koko gitu. Lagu Nabi Musa aja disebutkan dalam Bukhari itu, beliau adalah orang yang pemalu dan beliau menjaga auratnya. Yang poda ya ada mele mandi barang-barang kah gitu. Mesa-mesa ada doang mandi pin koko no. Apa neka murid-murid dan Nabi Musa kurang sopan nih. Kumbenan po ya na mele mandi barang ita Nabi Musa no. Sang ya penyakitan pin kemaluan nah. Neka gitu, ya coba. Kan Nabi Musa nih kan. Terus nenek kan guru Nabi Musa nenek. Coba ngetu Nabi Musa coba. Rawasangna ngetu kan sakit hati Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian pada saat Nabi Musa itu mandi, mesa-mesa ada ngetu, tolok adalah pakaian dapin atas batu. Jangan daging jerak mandi ngetu leka batu nenek. Pina atas pakaian nganti na leka batu nu. Palik dah batu nu sampai lewat pin dengan murid-murid dari bro nu dalam keadaan lengir. Maulah batu nu jagur dan Nabi jagur dah batu nu si Nabi Musa. Sampai pesok batu nu. Dan ini menunjukkan Nabi Musa nu kuat. Ya, kan sebelum dah empalik si Fir'aun kan wahid dah nyegat manusia besual doang langsung mati. Menunjukkan Nabi Musa ni kuat. Lagu jangan dah ngejek si kaum dah Bani Israel nenek sabar. Ya dah tersinggung kah? Tersinggung lagu sabar ya dah. Ya dah memalas kan itu. Padahal mudah meleng jagur ala puna kaum anak murid dan nenek bau lek dah kan gitu. Lagu sabar dah. Yang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia lebih banyak mendapat gangguan kaumnya, akan tapi beliau bersabar. Nah, ini menunjukkan harus tersabar-sabar kah. Dekat tak bau bebalas, bau lek tak bebalas no bebalas. Akan kita bacakan hadis-hadis pada kesempatan berikutnya. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, la jarama la arfa'u ilai ba'daha hadisan. Aku menyesal. Aku menyesal menyampaikan cerita ini kepada Nabi SAW, membuat beliau tersinggung, sedih. Ya nadil Muhammad magi harta rampasan perang. Ini kan tersinggung Nabi SAW. Ya, sakitlah hati hendakan itu. Ya. Akan tapi beliau diperintahkan untuk bersabar. Sabar. Apa adalah hadis faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? An-nasihata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nasihat, hadis yang mulia ini terdapat nasihat ya bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi rasulnya dan bagi orang-orang beriman. Berikutnya as-sabhu an atharatil li'ami sunnatun qadimatun fil anbiya. Ya, jadi memaafkan itu ya atas orang yang menghina itu ya, itu adalah sunnah
dari nabi-nabi terdahulu. Sabarkah? Marangkun Nabi Musa no sabar dah. Jadi arak cerita dah suruhlah perang padahal ini kan murid-murid terbaik lekan Nabi Musa. Ayo kita perang untuk mengambil daerah ini, kata Nabi Musa. Apa kata sahabat-sahabat pilihan Nabi Musa ni? Mesak pe ke perang tono. Kami anti PTN ulang pe menang ja, bro kami ketu. Ini kan tidak sopan. Jadi lui kalimat-kalimat tidak sopan lekan Bani Israel nenek. Bro dan ngenangnya petang dasa jelo no. Padahal nenek kan murid ngajar dia bilang jelo. Si Nabi Musa no. Bro dan ngenang yang petang dasa jelo. Marah ya nyembah patung sapi. Nyembah sampi. Bro dan ngenangnya jelo petang dasa jelo. Ya, lagu Nabi Musa no adalah orang yang sangat sabar. Ya, masuk orang yang bersabar. Kemudian di antara faedah berikutnya, hikmatun Nabi SAW fi ikhtilafil qulub wa sa'atu hilmih. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sifat hikmah dari Nabi SAW, ya, di dalam menyatukan hati, ya, dan luasnya sifat santun beliau. At-ta'assir rasulu bi ikhwanihil anbiya tahqiqan liqaulihi ta'ala fa bihudahu muqtadih. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang suri tauladan dari rasul-rasul terdahulu, dari para nabi itu, ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala fa bihudahu muqtadih, dengan petunjuk darinya, ya, engkau mengambil ibrah. Ar-rasulu basharun yata'assar bima yata'assar bihil bashar min ghadabin wa farahin wa nahwi dzalik. Rasul itu adalah manusia biasa, ya. Dia juga bisa menimpanya, ya. Seperti menimpa manusia biasa, dia bisa marah dan bisa gembira dan yang lainnya dari sifat-sifat kemanusiaan. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin harap berketuan maka kami persilahkan.